Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian Kitab Al-Kabair. Hari ini kita memasuki Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Arba'un, dosa besar nomor 41, At-takdzibu bil qadari, mendustakan takdir. Jadi menolak iman kepada takdir ini termasuk dosa besar. Saking pentingnya iman kepada takdir, kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW bisa Bapak perhatikan dengan seksama. Ketika Rasulullah ditanya Jibril, apakah iman itu? Jawaban beliau, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, wa tu'mina, diulangi lagi, bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi kata-kata engkau beriman diulangi lagi ketika Rasulullah menyebut iman ke-6. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan iman kepada takdir. Dari titik inilah akhirnya muncul dua kelompok yang menyempal dari ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan takdir. Ada kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu percaya takdir, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau ada maling, ada pencopet, ada pembunuh, ada koruptor, kelompok Jabariyah menyalahkan Allah, salah dewe. Kenapa Allah menetapkan dia sebagai pencuri? Jadi pencuri itu tidak usah dipotong tangannya, dia mencuri karena mengikuti takdir Allah. Inilah kelompok Jabariyah. Sementara kelompok Qadariyah, karena asli akidahnya adalah Mu'tazilah, sekedar Bapak perlu tahu, Mu'tazilah ini satu kelompok yang ciri khasnya lebih mengedepankan logika daripada dalil. Jadi kalau akal bertentangan dengan dalil, maka dalil disingkirkan, akal yang dimenangkan. Ini Mu'tazilah. Contoh misalnya anjing menjilat, menurut dalil dicuci sampai 7 kali, diawali dengan tanah. Bagi orang yang otaknya Mu'tazilah, komentarnya apa? Oh, tidak perlu pakai tanah, sekarang sudah ada rinso anti noda. Itu namanya menjadikan logika di atas segala-galanya, menyingkirkan dalil. Contoh lagi, ada orang Mu'tazilah ceramah, pas saya ikut ceramahnya, mengomentari hadis kalau ada air kemasukan lalat, maka dalil mengatakan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadaihi da'un wa fil akhar shifaun. Kalau ada air masuk ke dalam, kalau ada lalat masuk ke dalam air, tenggelamkan itu si lalat, ambil lalat, buang,
minum dengan tenang air itu. Kenapa? Karena lalat di satu sayap ada penyakit, sayap yang kedua ada penawarnya. Si orang Mu'tazilah ini komentarnya adalah, loh itu kan suasana Arab Saudi, air kan terbatas, kita di Indonesia kan airnya turah-turah, jadi buang aja. Jadi hadis ini tidak berlaku untuk situasi Indonesia. Nah, inilah orang yang otaknya Mu'tazilah. Nah, salah satu hasil dari pemahaman Mu'tazilah adalah mengatakan bahwa dunia ini tidak ada takdir. Allah tidak tahu kapan orang itu mati. Allah tidak tahu orang ini 2 tahun lagi dalam keadaan apa, sehat atau sakit. Bagi orang yang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa hujan sama sekali tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah percaya takdir itu dari Allah, tapi kalau ada orang jahat Allah yang disalah-salahkan. Sementara Qadariyah meyakini bahwa dunia ini di alam semesta tidak ada takdir, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa iman kepada takdir, percaya kepada takdir bagian dari iman, bagian dari rukun iman, dan ditempatkan di nomor urut ke-6 sambil diulangi kata-kata wa antu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Baik, berkenaan dengan takdir, yang perlu Bapak ketahui, satu, takdir itu ditulis, penulisannya berulang-ulang. Kapan takdir ditulis? 1, 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pulpen. Jadi bukan langit, bukan bumi, justru pulpen itu sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Begitu sudah diciptakan, Allah berfirman kepada pulpen, faqala lahu uktub, wahai pulpen, ayo segera ditulis. Pulpen bertanya, mada aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai' ila an taquma sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu secara rinci sampai datangnya hari kiamat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengomentari, hatta ya'khuda ahadun asahu, sampai seseorang mengambil tongkatnya, itu sudah ditulis oleh Allah, tanggal berapa, jam berapa, di mana tongkat itu berada sehingga dia ambil. Termasuk hari ini, siapa yang pakai peci, siapa yang tidak pakai peci, siapa yang pecinya hitam, siapa yang pecinya putih, siapa yang duduk paling depan, siapa yang duduk seikhlasnya nyandar. Nah, itu sudah ditulis. Jadi segala sesuatu sudah ditulis. Kapan orang itu nangis, kapan orang itu tertawa, kapan dia ngalamun, itu sudah ditulis oleh si pulpen. Begitu selesai, selama 50.000 tahun barulah terciptanya langit dan bumi. Kemudian takdir kembali ditulis. Kapan? Setiap malam Lailatul Qadar. Sekedar saya ulangi pelajaran 7 tahun yang lalu. Lailatul Qadar, apa tafsir dari Lailatul Qadar? Lailah adalah malam, Qadar memiliki 3 arti. Kata Imam Al-Qurtubi,
Arti pertama, qadar adalah mulia. Maka di Quran terjemah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Qadar makna kedua artinya sempit. Dalilnya banyak. Misalnya Allahu yabsutur rizqa min ibadihi wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi seorang hamba, tapi ada hamba-hamba yang yaqdir, disempitkan rezekinya. Jadi qadar itu artinya sempit. Loh, kenapa sempit? Karena Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena seluruh malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke langit dunia. Berarti langit dunia kondisinya sempit, berdesak-desakan dengan berkumpulnya malaikat untuk menyambut Lailatul Qadar. Maka karena langit itu sempit, berkumpulnya malaikat, maka masjid-masjid di dunia harus dibikin sempit, berdesak-desakan orang mencari Lailatul Qadar. Baik, yang ketiga, qadar artinya takdir. Loh, kenapa Lailatul Qadar malam takdir? Karena setiap malam Lailatul Qadar Allah tulis takdir kejadian rinci selama 1 tahun. Jadi sebentar lagi bulan Ramadan, 10 hari terakhir kita akan kumpul di Masjid An-Nur. Nah, ketika Lailatul Qadar terjadi berarti ditulis setahun yang akan datang, siapa yang nikah, siapa yang cerai, siapa yang mati, siapa yang lahir, berapa orang yang pindah tempat dari Masaran pindah ke Surabaya, siapa yang dari Surabaya pindah ke Masaran. Selama 1 tahun ditulis secara rinci di malam Lailatul Qadar. Baik, ini penulisan kedua. Kemudian takdir ditulis lagi. Kapan? Di perut ibu kita masing-masing. Innallaha yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Allah memproses penciptaan kalian di perut ibu 40 hari pertama. Bentuk kalian adalah nutfah, setetes air mani yang sudah bertemu antara air mani pria dan wanita. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika. 40 hari kedua sudah berbentuk daging. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalika. 40 hari ketiga sudah mulai tergantung di rahim. Berarti 120 hari. Maka Allah kemudian fayursilu ilaihil malak, malaikat diutus masuk ke rahim wanita itu. Fayanfuhu fihi ruh, ayo segera ditiupkan rohnya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizkihi wa amalihi wa sakiyun au saidun. Wahai malaikat, tulis 4 ketetapan. 1, rezekinya. Total dari lahir sampai mati, total rezekinya berapa triliun. Dia makannya berapa butir nasi, itu sudah ditulis. Kemudian apa? Ajalnya. Di mana, kapan dan bagaimana dia mati. Kemudian wa amalihi, semua perbuatannya. Misalnya hari Selasa dia berapa kali garuk-garuk kepala, itu sudah ditulis di perut ibu masing-masing. Nanti hari Rebu berapa kali dia menguap, sudah ditulis. Hari Kamis jam berapa dia tertawa, jam berapa dia menangis, itu sudah ditulis di perut ibu masing-masing.
Nah, yang keempat, wasaqiyun au sa'idun. Nasibnya pada hari kiamat dia bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka sudah ditulis. Inilah penulisan takdir. Jadi 3 kali Allah menulis takdir. Yang pertama takdir seluruh makhluk. Yang kedua takdir yang sifatnya tahunan. Yang ketiga takdir yang sifatnya pribadi. Baik, kemudian sekarang ada pertanyaan. Kalau memang sudah ditetapkan, apakah tidak perlu ada usaha? Nunggu aja takdir. Ini mengantisipasi kalau ada bapak-bapak bertanya, loh kalau memang sudah ditulis, buat apa kita usaha? Justru Rasulullah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jangan pikir takdir. Yang kalian pikirkan adalah bagaimana kalian terus beramal, karena orang akan dipermudah sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, saya beri contoh. Pelatih kesebelasan sepak bola, apa ada menerapkan ilmu takdir kepada pemainnya? Wahai para pemain, silakan tidur yang nyenyak, tidak usah latihan, insya Allah kita menang atau kalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada tidak pelatih seperti itu? Oh, tidak ada. Yang dipikir oleh para pelatih adalah bagaimana cara melatih pemainnya, kemudian memikir kedisiplinan para pemain. Yang ketiga, mengintip calon musuh yang akan dihadapi, strateginya bagaimana, mereka biasa bertahan kemudian menggunakan serangan balik atau biasanya menyerang terus. Jadi para pelatih sepak bola yang dipikir apa? Amal. Maksudnya apa? Berlatih keras gimana caranya besok menang. Tidak ada ceritanya murid kemudian menghadapi ujian tiap hari tidur, tiada hari santai. Kenapa? Alasannya, loh saya besok ranking 1 atau ranking 2 sudah ditakdirkan. Oh, nggak ada. Murid pasti akan belajar serius. Syukur-syukur biasanya nambah dengan belajar di bimbel supaya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Itu namanya amal. Yang kedua, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menerangkan, orang yang beriman kepada takdir justru akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apa itu? 1. Orang yang percaya, yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, hatinya pasti akan tentram. Contoh, Bapak akan terjun ke medan perang. Kalau membawa iman kepada takdir, insya Allah aman. Kenapa? Peluru sudah diberi alamat oleh Allah, kena kepala siapa. Kalau peluru itu tidak ada nama saya, berarti saya tidak akan mati. Contoh yang lain, ada pesawat yang jatuh, seluruh penumpang mati termasuk pilot. Tiba-tiba dia harus naik pesawat dengan pesawat yang sama, misalnya Lion Air. Kalau dia percaya kepada takdir, bismillah saya naik pesawat. Pesawat ini akan landing dengan aman atau celaka sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah orang yang percaya kepada takdir, dia akan merasa aman. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, dia akan tawadu dan tidak sombong. Ini hasilnya. Contoh, dia ranking 1, dia tidak akan mengatakan, wah jelas IQ saya setelah di tes ternyata IQ tertinggi di kelas ini adalah saya. Ya jelas saya ranking 1 karena saya ikut 3 bimbel. Tapi coba kalau dia iman kepada takdir, saya sukses kalau tidak ditentukan oleh Allah, tidak mungkin saya bisa sukses.
Kalau dia kaya raya, dia tidak akan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya pintar berbisnis. Tapi orang yang percaya kepada takdir, saya sukses, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beberapa dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menolak takdir termasuk dosa besar adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban." Kalau engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, padahal kan tidak mungkin. Kalau punya pun saya yakin bapak-bapak tidak akan berani menginfakannya. Maqabilahullahu minka, maka Allah tidak menerima infakmu hatta tu'mina bil qadari, hingga engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyuhtiaka, dan engkau percaya apa yang luput darimu tidak mungkin akan menimpa dirimu, dan apa yang menimpamu yang sudah ditentukan oleh Allah tidak akan meleset, pasti akan mengenai dirimu. Kemudian dalil yang lain, walau mitta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar. Kalau engkau mati dalam keadaan tidak percaya kepada takdir, maka engkau pasti akan menjadi penghuni neraka. Pada riwayat yang lain, faman lam yu'min bil qadari akhraqahullahu binnar. Siapa yang tidak percaya kepada takdir, maka Allah akan bakar orang ini di neraka. Jadi nisbat kepada neraka dan tidak diterimanya amal seseorang menunjukkan orang yang tidak percaya kepada takdir, berarti dia telah melakukan dosa yang besar. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua orang kontras takdirnya? A, dari mbah buyutnya kaya, ternyata dia terlahir dalam keadaan kaya, nanti anak cucunya juga dalam keadaan kaya raya. Sudah kaya, soleh lagi, rajin ke masjid, mati sedang sholat tahajud. Nah, berarti di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. B, mbahnya adalah gelandangan, bapaknya gelandangan, dia juga gelandangan. Ternyata anaknya nanti juga akan jadi gelandangan lagi. Kemudian cucunya nanti juga gelandangan. Ternyata nasibnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, akan ada dua hal berkenaan dengan makan dan bekerja. Coba bapak-bapak ini termasuk yang mana? Makan dulu baru bekerja, atau bekerja dulu baru bisa makan? Dua-duanya. Ini bingung saya kalau ada jawaban dua-duanya. Jadi gini, bapak kalau mau masuk kantor pagi-pagi jam 6, nasi sambal tumpang sudah cemepak belum? Oh sudah. Sebelum berangkat kita biasanya makan dulu baru berangkat kerja. Tapi kan ada orang bekerja dulu baru bisa makan. Contoh kalau di Bekasi tukang rongsokan, jam 3 tukang rongsokan itu sudah pada keluar ngoreh-ngoreh tempat sampah. Begitu terkumpul dimasukkan ke kardus, kemudian dijual, baru dia bisa makan. Jadi kelompok pertama tadi A, dia kaya raya, soleh, dia makan baru bekerja. Kalau kelompok yang kedua udah miskin, gelandangan, dia bisa makan harus kerja dulu. Ternyata matinya ketabrak kereta, tidak pernah sholat. Berarti di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Ini bagaimana?
Maka kepada orang yang bingung Allah berfirman, "Wa ma ana bidzalamil lil abid." Aku tidak pernah mendolimi hambaku. Berarti tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah dolim. Satu. Dua, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan pernah bertanya kenapa Allah melakukan ini dan itu, kenapa Allah menetapkan ini dan itu. Justru kitalah yang akan ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Jadi ketetapan Allah kepada si A dan si B, la yus'alu amma yaf'al, jangan ditanya. Tiga, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan tetap berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Ternyata husnudon itu tidak hanya kepada sesama muslim, kepada Allah juga wajib husnudon. Kalau Bapak kemudian kok bisa, di mana letak keadilan Allah? Kok ini kaya raya mati dalam keadaan tahajud, di akhirat masuk surga, sementara ini miskin, tidak kenal Islam, tidak pernah sholat, akhirnya di akhirat masuk neraka. Kok bisa begitu? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Logikanya, Bapak kalau nonton sinetron, di sinetron itu kan ada orang jahat, ada orang yang disia-siakan, apa, di kuyo-kuyo. Wah, di kuyo-kuyo. Ada orang jahat, ada orang soleh, ada orang yang disakiti. Kira-kira Bapak sebagai penonton sinetron protes tidak kepada sutradara? Kan tidak. Apa ada di antara kita, saya paling seneng nonton sinetron itu sinetron tanpa konflik, sinetron isinya ngaji, isinya kerja bakti, isinya nengok orang sakit. Kira-kira sinetron seperti ini ditonton tidak? Nggak ada yang nonton. Justru sinetron yang menarik kalau dipenuhi dengan konflik. Ada orang soleh, ada orang yang jahat, ada orang yang kurang ngajar. Justru sinetron seperti ini diminati. Alur cerita dari sutradara tidak diprotes, kenapa ketetapan dari Allah yang terjadi di dunia kita malah protes? Nah, akhirnya sebagai penutup, berkenaan dengan takdir, para ulama menyampaikan takdir adalah sesuatu yang tidak boleh diperdalam. Semakin diperdalam pasti Bapak bingung. Cukup tadi, saya husnudon kepada Allah, Allah tidak zalim, kemudian saya tidak akan bertanya kenapa Allah melakukan ini dan itu. Selesai. Cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Di luar takdir, pokoknya jangan tanya tentang takdir. Kalau Bapak masih tanya berarti Bapak belum beriman kepada takdir. Udah gitu aja. Silahkan. Bismillah. Silahkan Pak. Berkenaan sebenarnya dipaparkan. Ya. Tapi pada waktu sholat maghrib itu imam lupa, mungkin lupa ya. Atau memang sudah keyakinannya seperti itu. Imam sudah berdiri tegak, kemudian makmum berkata subhanallah, tapi imam sudah berdiri tegak. Rakaat keempat. Rakaat kedua ya. Oh, tidak duduk at-tahiyat. Nah itu imam tetap berdiri tegak, tetapi setelah subhanallah itu ada subhanallah, ada protes ya. Ya. Nah, itu imam runtuh, tidak karena dia mungkin menggunakan mazhab Syafi'i mungkin ya. Oh, mungkin. Syafi'i. Kok ada Syafi'i segala sih lah. Nah itu mohon penjelasan yang lebih dalam. Karena kemarin Akhirnya imamnya turun. turun. Nah, ini. Baik.
imam lupa duduk tahiyat awal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika lupa duduk tahiyat awal sholat duhur. Jadi kalau ada kasus imam lupa duduk tahiyat awal, Rasulullah juga pernah. Bahkan Rasulullah terulang lagi sholat duhur kebablasan 5 rakaat. Terulang lagi sholat asar 2 rakaat sudah salam. Sehebat Rasulullah berkali-kali lupa. Jadi kalau ada imam lupa itu biasa-biasa saja. Itu satu ya. Udah jadi imam kok lali? Jangan. Rasulullah saja lupa. Nah, kemudian kedua, ini sebenarnya di semua madhab bahwa salah satu yang membatalkan sholat apabila dia mundur ke rukun sebelumnya, itu tidak boleh. Jadi saya sudah berdiri betul tegak bersedekap, terus saya turun lagi duduk at-tahiyat karena mendapatkan subhanallah subhanallah tadi, maka imamnya batal, seisi masjid juga batal. Harusnya begitu. Tapi namanya sudah sampun kebacut, Pak. Jadi nanti lagi kalau imam tetap bersikukuh tidak mau turun sementara seisi masjid sudah subhanallah, gunakan kaidah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Nah, bagi imam karena sudah dapat subhanallah, falyasjud sajdataini qabla an yusallima, bersujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Sebenarnya simpel. Baik, ada lagi yang lain? Masalah sholat, iya. Bismillah, silakan. Malah nanya lagi. Kenapa? Baik. Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Jawabannya bisa, tapi tinjauan bahasa. Maksudnya begini. Saya sakit, berarti ini takdir saya. Kondisi saya sakit bisa tidak berubah dengan sehat? Berubah ke sehat? Bisa. Bagaimana caranya? Mungkin orang yang sakit akhirnya sehat karena dia minum obat. Akhirnya pergi ke dokter, disuntik, minum obat, begitu pulang akhirnya badannya sehat wal afiat. Berarti takdir sakit berubah menjadi takdir sehat itu lewat obat. Tapi dia berobat sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia ketika sakit itu dia akan ke dokter jam berapa, kapan dia minum, kapan dia disuntik, jarak berapa jam antara minum obat dengan sehat, itu sudah ditulis. Nah, tapi ada juga orang sakit kemudian sehat, takdirnya lewat apa? Lewat doa dan baca Al-Fatihah. Seperti saya 4 kali kencing batu, 1, 2, 3 ke dokter, keempat mental saya sedang bagus, tidak pergi ke dokter, saya ambil air putih, bismillah bismillah bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali, Allahumma rabbin nas idhibil basa, kemudian Al-Fatihah beberapa kali, saya tiup, saya minum, kemudian akhirnya ngantuk, tidur. Begitu bangun kencing, mak kelutik, batunya keluar tanpa minum obat. Berarti takdir saya sakit bisa berubah dengan doa. Itu maksudnya. Tapi saya tidak pergi ke dokter, saya malah baca Al-Fatihah, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk Pak Sis bertanya seperti ini, itu sudah ditulis oleh Allah.
Nah, udah selesai. Gitu ya. Ya, itu maksudnya takdir sakit bisa berubah lewat doa. Maksudnya begitu. Dia berdoa juga sudah ditakdirkan. Udah selesai. Ada lagi yang lain? Ya. Takdir lagi. Ya udah. Dulu pernah diterangkan kalau ada ayam berkokok itu berarti ada malaikat yang lewat. Ya. Sebaiknya kita berdoa. Pertanyaannya, apakah ayam berkokok itu harus di waktu malam atau waktu siang-siang hari? Oh gitu ya. Ya ya. Ya betul. Ini jadi kokok ayam, tanda malaikat dilihat oleh si ayam itu kaitannya dengan kokok di malam hari, bukan di siang hari. Idza sami'tum siyahadika fas'alullahal afiyah fa innaha ra'at malakan. Kalian mendengar ayam keluruk di malam hari, maka segera banyak-banyak berdoa karena keluruknya ayam tanda dia sedang melihat para malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan doa. Maka memelihara ayam jantan itu bagus untuk mendeteksi ini kapan ayam lewat rumah saya. Itu bagus. Nah, kenapa saya tidak memelihara ayam jantan? Tetangga saya, dua tetangga saya sudah punya ayam, jadi keluruk mereka sudah kedengaran. Jadi saya sudah tidak usah repot-repot beli ayam jantan. Berbeda dengan ayam, sementara keledai, idza sami'tum nahiqal qimar fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim fa innaha ra'a syaitonan. Keringkikan keledai di malam hari tanda sedang melihat setan, maka segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka silakan bapak-bapak beli ayam jantan, beli keledai supaya bisa ngetes rumah saya itu banyak setannya atau banyak malaikatnya. Ya bagus, silakan beli keledai. Baik. Pertanyaan ketiga, silakan. Di luar takdir. Ya. Ya. Ya, baik. Kalau Bapak bacanya seperti Imam Malik, bagi Imam Malik ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak-bapak kan bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat 1 di Quran kan begitu. Sementara kita sepakati dulu, nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Walaqad atainaka sab'al minal mathani wal Qur'anal azim. Apa itu Sab'ul Mathani? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berarti Al-Fatihah sepakat 7 ayat. Coba versi bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Sementara Imam Malik, kenapa alhamdulillah ayat pertama? Karena Rasulullah bersabda mengutip firman Allah, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Aku membagi surat Al-Fatihah antara hambaku dengan aku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau ada hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku langsung jawab hamidani abdi, malaikat lihat hambaku sedang memujiku.
idza qala ar-rahmanir rahim, ketika orang itu membaca ar-rahmanir rahim, maka athna alayya abdi, wahai malaikat, lihat hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, maka Allah langsung nyaut majjadani abdi, lihat malaikat, dia sedang memuji-mujiku lagi. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku, maka hambaku silahkan minta, pasti akan aku kabulkan. Maka karena ini jangan sampai surat Al-Fatihah dibaca satu napas. Kenapa? Satu ayat Allah jawab, satu ayat Allah langsung jawab. Baik, sekarang kita buktikan. Al-Fatihah itu 7 ayat, dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau Bapak punya keyakinan bismillah itu ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, langsung jangan diputus. Tapi kalau tidak baca bismillah karena alhamdulillah ayat 1, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana? Selesai. Baik, cuma ada juga imam-imam yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di setiap dia jadi imam selalu seperti itu. Akhirnya banyak protes dari jamaah karena tidak lazim. Maka para syekh mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim baru ghairil maghdubi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulangi lagi tadi, itu bagi orang yang kehabisan napas, menggeh-menggeh, boleh seperti itu. Nah, di masaran ada imam yang seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdub, padahal dia tidak menggeh-menggeh. Dan setiap sholat seperti itu, maka menjadi bahan pembicaraan. Kok seperti itu? Ya memang boleh, cuma kalau setiap sholat seperti itu ya kurang lazim. Baik, insya Allah cukup iman kepada takdir. Kita akan lanjutkan di edisi ke-42 untuk pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.